Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, tabi'in dan tabi'at. Dan semoga kita termasuk umatnya yang diberi keistiqomahan untuk mengikuti ajaran Rasulullah hingga akhir hayat kelak. Untuk keberkahan tausiah ini, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk berbagi tema tentang sabar. Pada dasarnya, sabar berasal dari kata sobaro yasbiru, yang artinya adalah menahan. Dengan kata lain, sabar secara istilah diartikan sebagai menahan diri dalam melakukan dan menjauhi sesuatu. Sabar itu sendiri terbagi dalam 3 macam, yaitu pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Contohnya ibadah sholat. Dalam melaksanakan sholat, seringkali ibadah merasakan malas dan lelah. Intinya, ketaatan dalam melaksanakan sholat itu kadang terdapat rasa berat dalam jiwa, sehingga butuh adanya kesabaran dan harus dipaksakan. Kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Contohnya, seseorang harus menahan diri dari perbuatan-perbuatan haram seperti berdusta, mencuri, berzina, dan itu semua membutuhkan pemaksaan diri dan menahan diri dari hawa nafsu yang mencekam. Ketiga, sabar dalam menerima takdir Allah. Takdir Allah itu sendiri ada 2 macam, yaitu takdir Allah yang menyenangkan dan takdir Allah yang menyedihkan. Jika seseorang diberikan takdir yang menyenangkan, hendaklah dia bersyukur. Sedangkan jika ia mendapat takdir Allah yang menyedihkan, seperti mendapat musibah pada badannya atau kehilangan harta, maka semua itu butuh kesabaran, sehingga ia dapat menerima takdir Allah dengan ikhlas. Tetapi harus juga diketahui bahwa tidak semua orang dapat menikmati sebuah kesabaran, karena pada hakikatnya tidak semua orang dapat menahan rasa sabar tersebut. Untuk itu, hendaknya kita selalu berdoa dan semakin mendekatkan diri pada Allah agar diberi kesabaran dalam menghadapi cobaan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Bercermin dari ayat tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa Allah akan selalu memberikan pertolongan untuk setiap hamba-hambanya yang bersabar dan dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Allah juga menjanjikan kedudukan yang tinggi di surga bagi hamba-hambanya yang bersabar. Saudaraku, sabar memang tidak mudah. Justru itu adalah sebuah ujian. Namun, karena tidak kemudahan tersebut, menjadikan sabar adalah sarana Allah untuk menguji hambanya apakah bisa lolos atau tidak dalam ujiannya. Hendaknya kita harus selalu istighfar dan berhusnuzon agar dapat lolos ujian kesabaran yang diberikan Allah. Di samping itu, Allah akan memberikan balasan kepada orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik dan tanpa batas. Orang-orang yang sabar akan mendapatkan kabar gembira dari Allah, yaitu bahwa hanya orang-orang yang bersabar yang dapat mengambil hikmah atau pelajaran yang bermanfaat dari setiap takdir yang diterimanya. Allah menghubungkan kesabaran dengan iman, keyakinan, takwa, tawakal, syukur, amal soleh, dan rahmat yang diperoleh seseorang. Karena mereka bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, menghindari kedurhakaan kepada Allah, dan bersabar dari ujian Allah. Itulah yang akan mengantarkan mereka menjadi pribadi yang dapat keutamaan dari Allah. Mungkin itu sedikit mengenai sabar yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi maupun saudaraku semua. Demikian saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah, kesalahan milik saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.